Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful dengan NPM 2369009 dari Prodi Teknologi Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi bahan-bahan tambahan pangan yang ada di masyarakat. Ya, di sini kita bisa melihat di slide itu ada produk makanan yang biasa atau sering kita temui di swalayan, supermarket maupun toko-toko di masyarakat, yaitu adalah produk dengan nama Beng Beng. Di sini saya akan membedah atau akan mengulas sedikit mengenai bahan tambahan pangan yang digunakan oleh produk Beng Beng. Untuk komposisi produk Beng Beng sendiri itu terdiri dari glukosa, gula, susu bubuk, tepung terigu, lemak nabati, lemak kakao, kakao massa, sereal, maltodextrin, dextrosa, lemak susu, pengemulsi yaitu lecitin kedelai, garam, bahan pengembang atau amonium bikarbonat, natrium bikarbonat, perisa coklat, dan vanili. Yang pertama, saya akan membahas bahan tambahan pangan pada produk Beng Beng. Yang pertama itu ada maltodextrin. Maltodextrin adalah karbohidrat yang dihasilkan dari hidrolisis sebagian padi, biasanya dari jagung, beras, atau kentang. Untuk fungsi dari maltodextrin sendiri digunakan sebagai pengisi, penstabil, dan agen pengikat dalam produk makanan. Sedangkan pada mekanisme penggunaannya, maltodextrin dapat meningkatkan tekstur dan stabilitas produk serta membantu dalam mempertahankan kelembaban. Untuk karakteristik fisikokimia, maltodextrin memiliki sifat larut dalam air dan tidak memiliki rasa yang kuat. Ini biasanya berbentuk serbuk putih. Sedangkan kelebihannya memperbaiki tekstur dan stabilitas produk, mudah dicerna, dan memberikan energi cepat. Dan untuk kekurangannya sendiri dari maltodextrin yaitu dapat menyebabkan lonjakan gula darah jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar karena merupakan sumber karbohidrat. Selanjutnya yang kedua, itu ada dextrosa. Dextrosa adalah bentuk glukosa yang diperoleh dari hidrolisis padi, seringkali dari jagung. Untuk fungsi dextrosa sendiri berfungsi sebagai pemanis dan sumber energi cepat dalam produk makanan. Sedangkan mekanisme penggunaannya, dextrosa larut dengan baik dalam air dan memberikan rasa manis yang cepat terasa saat dikonsumsi. Untuk karakteristik fisikokimia, dextrosa berbentuk kristal putih atau serbuk halus dengan rasa manis yang lebih tinggi dibandingkan sukrosa atau gula biasa. Sedangkan untuk kelebihan dextrosa sendiri, yaitu ada cepat diserap oleh tubuh untuk energi, meningkatkan rasa manis tanpa menambah volume secara signifikan. Dan adapun kekurangannya dapat menyebabkan lonjakan gula darah, tidak cocok untuk penderita diabetes. Yang ketiga, ada bahan tambahan pangan emulsifier atau lecitin kedelai. Lecitin kedelai diperoleh dari biji kedelai melalui proses ekstraksi minyak. Dan fungsinya digunakan untuk mengemulsi bahan-bahan yang tidak dapat bercampur seperti air dan lemak, serta meningkatkan tekstur produk. Untuk mekanisme penggunaannya, lecitin berfungsi dengan mengurangi tegangan permukaan antara dua fase cairan sehingga menciptakan emulsi stabil. Untuk karakteristik fisikokimia, lecitin kedelai biasanya berbentuk cairan kental atau serbuk kuning keemasan dengan sifat higroskopis atau menyerap kelembapan. Sedangkan untuk kelebihan dari emulsifier lecitin kedelai, yaitu meningkatkan stabilitas emulsi, memperbaiki tekstur, bersifat alami dan aman untuk dikonsumsi manusia. Adapun kekurangannya, beberapa orang mungkin mengalami alergi terhadap kedelai. Kualitas lecitin dapat bervariasi tergantung pada metode ekstraksi. Kemudian yang keempat, itu ada garam. Garam umumnya berasal dari tambang garam atau evaporasi air laut.
Fungsi garam menambahkan rasa dan bertindak sebagai pengawet alami dalam makanan. Untuk mekanisme penggunaannya, garam meningkatkan rasa umami dan membantu mengontrol pertumbuhan mikroorganisme dalam produk makanan. Karakteristik fisikokimia garam berbentuk kristal putih dengan sifat higroskopis. Larut dalam air membentuk larutan elektrolit yang penting bagi fungsi tubuh manusia. Adapun kelebihan dari garam, yaitu meningkatkan cita rasa, memperpanjang umur simpan produk makanan, penting untuk keseimbangan elektrolit tubuh manusia. Dan kekurangan dari garam sendiri, yaitu konsumsi yang berlebih, dapat menyebabkan hipertensi dan masalah kesehatan yang lain. Untuk bahan tambahan pangan yang kelima pada produk Beng Beng itu ada bahan pengembang amonium bikarbonat, natrium bikarbonat. Untuk amonium bikarbonat yaitu senyawa kimia organik, sedangkan natrium bikarbonat juga dikenal sebagai baking soda, diperoleh dari mineral natron. Untuk fungsi dari keduanya yaitu digunakan untuk membuat adonan mengembang selama proses pemanggangan. Sedangkan mekanisme penggunaannya, ketika dipanaskan atau bereaksi dengan asam, kedua bahan ini menghasilkan gas karbon dioksida yang membuat adonan mengembang. Selanjutnya, untuk karakteristik fisikokimia, amonium bikarbonat berbentuk serbuk putih dengan bau amonia ringan. Kemudian, natrium bikarbonat juga berbentuk serbuk putih, tetapi tidak memiliki bau. Adapun kelebihannya, yaitu efektif dalam menghasilkan gas karbon dioksida untuk pengembangan adonan. Dan kekurangannya, pada amonium bikarbonat dapat meningkatkan rasa pahit jika digunakan secara berlebihan. Dan untuk natrium bikarbonat memerlukan asam tambahan agar efektif. Yang keenam, ada perisa coklat dan vanili. Perisa coklat biasanya berasal dari ekstrak kakao atau sejenis sintetis. Sedangkan untuk vanili berasal dari biji tanaman vanili atau bisa juga berupa senyawa sintetis atau vanilin. Fungsi dari perisa coklat dan vanili di sini untuk produk Beng Beng yaitu menambah aroma dan cita rasa pada produk makanan. Mekanisme penggunaannya, perisa ini ditambahkan ke adonan untuk memberikan karakteristik rasa tertentu. Sedangkan karakteristik fisikokimia, perisa coklat memiliki warna coklat gelap dengan aroma khas coklat. Vanili memiliki aroma manis yang khas dan bisa berupa cairan atau bubuk. Untuk kelebihannya sendiri, meningkatkan daya tarik sensorik produk makanan. Perisa alami cenderung lebih disukai konsumen. Dan kekurangannya, beberapa perisa sintetis dapat menyebabkan reaksi alergi pada individu sensitif. Dengan demikian, setiap bahan tambahan pangan tersebut memiliki peran penting dalam menentukan kualitas akhir pada suatu produk makanan, dari segi tekstur, rasa, maupun umur simpan. Nah, dari beberapa bahan tambahan pangan di atas yang sudah saya jelaskan, karakteristik fisikokimia Beng Beng itu ada beberapa. Yang pertama, mengandung kandungan nutrisi, mengandung kalori tinggi karena kombinasi gula, lemak, dan karbohidrat. Untuk pH-nya sendiri umumnya bersifat netral, hingga sedikit asam tergantung pada bahan tambahan yang digunakan. Pada tekstur, memiliki teksturnya di luar dengan lapisan coklat yang lembut di dalamnya. Warnanya adalah warna coklat gelap hingga terang tergantung pada jenis coklat yang digunakan. Jadi kesimpulannya setelah kita bahas dari awal hingga akhir untuk komposisi diperlukan sebagai panduan bagi kita untuk memahami kandungan nutrisi dalam makanan atau minuman yang akan kita konsumsi. Jadi kita bisa melihat sebelum membeli itu kandungannya apa saja, komposisinya bagaimana, terlebih jika kita memiliki penyakit yang harus diperhatikan. Kemudian dengan mengetahui informasi tersebut, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam memilih makanan yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan gizi harian. Selain itu, penting bagi kita yang memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes atau penyakit jantung
yang memerlukan pantauan ketat terhadap asupan nutrisi kita. Ya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.